Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya dalam channel kami Belajar Tata Bahasa Al-Quran. Pada channel ini insya Allah kita akan belajar bersama kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran mulai dari tingkat paling dasar hingga tingkat lanjut, di mana insya Allah kita akan mempelajari dan memahami proses analisis penterjemahan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tata bahasa. Pada video yang lalu atau pada video yang ke-22, kita telah membahas bersama materi bab ke-14, yaitu materi tentang kalimat jumlah fi'liyah yang aksinya dikerjakan pada waktu yang akan datang atau yang disebut dengan fi'il mustaqbal. Pada pembahasan materi tersebut, terdapat kaidah yang sangat penting, yaitu fi'il mustaqbal dibentuk dengan menambahkan harf mustaqbal, sa atau saufa. Kemudian, terdapat kaidah yang lain, yaitu fi'il mustaqbal juga dapat dibentuk dengan fi'il mudhari tanpa menambahkan harf mustaqbal. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan turunan dari materi fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari nasab dan fi'il mudhari jazm. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu fi'il mudhari nasab. Fi'il mudhari nasab adalah fi'il mudhari yang bentuk asalnya mirip dengan isem mansub atau isem berstatus nasab, atau fi'il mudhari yang bentuk asalnya berakhiran fathah. Secara normal, bentuk fi'il mudhari adalah berakhiran dhammah. Bentuk asal ini berubah menjadi bentuk fi'il berakhiran fathah karena fi'il ini mengikuti harf tertentu. Berikut ini adalah contoh perbedaan fi'il mudhari yang normal berakhiran dhammah dan fi'il mudhari nasab yang berakhiran fathah. Contoh yang akan kita gunakan adalah fi'il mudhari yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu fi'il mudhari dengan bentuk asal atau bentuk pertamanya yaitu yadribu, yang berubah menjadi fi'il mudhari nasab yadriba. Kita perhatikan fi'il mudhari pada Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-17. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yadribullahul amsal. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah yadribullahul amsal. Fi'il kalimat ini adalah yadribu dengan fa'il tersembunyi wa atau dia tunggal maskulin. Selanjutnya, fi'il ini diikuti oleh fa'il eksplisit kata Allahu sebagai pelaku sebenarnya dari fi'il yadribu. Selanjutnya, terdapat objek kalimat atau maf'ul bihi, yaitu ism mansub al-amsalah, yang artinya permisalan. Makna ayat ini adalah, demikian itulah Allah membuat perumpamaan. Selanjutnya, berikut ini diberikan contoh fi'il mudhari nasab yang berakhiran fathah, yaitu contohnya pada Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-26. Pada ayat ini terdapat kalimat jumlah fi'liyah yadriba mathala. Fi'il kalimat ini adalah yadriba dengan fa'il tersembunyi huwa atau dia tunggal maskulin. Fi'il ini adalah fi'il mudhari nasab karena berakhiran fathah atau yadriba. Makna fi'il ini adalah dia sedang membuat. Selanjutnya, fi'il ini diikuti oleh ism mansub
yang berperan sebagai objek atau maf'ul bihi, yaitu mathala. Makna ism ini adalah sebuah perumpamaan. Terjemahan ayat ini adalah sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat sebuah perumpamaan. Jika kita amati pada kedua ayat ini, terdapat dua fi'il mudhari' dengan makna yang sama, namun bentuk akhirannya berbeda, yaitu yang pertama fi'il mudhari' yadribu dan yang kedua fi'il mudhari' yadriba. Yang pertama berakhiran dhammah yadribu dan yang kedua berakhiran fathah yadriba. Bentuk fi'il mudhari' berakhiran dhammah biasanya disebut dengan fi'il mudhari' normal atau fi'il mudhari' rafa. Dan untuk fi'il mudhari' berakhiran fathah disebut dengan fi'il mudhari' nasab. Mengapa kedua fi'il tersebut memiliki perbedaan akhiran? Kemudian bagaimana kaidah yang mengatur keduanya? Berikut adalah penjelasan kaidahnya. Fi'il mudhari' dapat berubah menjadi bentuk fathah karena fi'il tersebut mengikuti beberapa harf tertentu. Tabel berikut menunjukkan beberapa harf yang menjadikan fi'il mudhari' bentuk normal menjadi bentuk nasab. Terdapat 8 jenis harf fi'il nasab yang tergabung dalam 5 kelompok. Pertama, harf an yang berarti untuk atau bahwa. Yang kedua, harf lan yang berarti tidak, bukan, tidak akan, atau tidak dapat. Intinya, harf ini adalah harf untuk negasi atau penolakan. Ketiga, li, kai, atau digabung menjadi likai, yang berarti lalu atau sehingga. Yang keempat adalah idzan, di mana penulisannya yang pertama adalah dengan fathah tanwin, yang kedua penulisannya adalah dengan nun sukun. Idzan berarti dalam hal itu. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah hatta, yang berarti hingga atau sampai dengan. Contoh yang telah kita bahas di depan adalah untuk fi'il mudhari' bentuk pertama atau fi'il mudhari' berakhiran dhammah. Padahal sesuai dengan yang sudah kita ketahui tentang kaidah fi'il mudhari', terdapat 14 bentuk fi'il mudhari' yang berbeda. Terdapat fi'il yang berakhiran ani, una, na, dan ina. Kemudian bagaimana cara membentuk fi'il mudhari' nasab untuk fi'il-fi'il tersebut atau untuk fi'il-fi'il yang tidak berakhiran dhammah. Berikut ini dijelaskan beberapa kaidah cara pembentukan fi'il mudhari' nasab. Yang pertama adalah untuk fi'il mudhari' yang berakhiran dhammah yang tadi telah kita bahas contohnya. Terdapat 4 bentuk fi'il yang berakhiran dhammah. Contohnya adalah misalnya fi'il bentuk pertama yansuru. Kemudian fi'il bentuk keempat dan yang ketujuh tansuru. Selanjutnya fi'il bentuk ke-13 ansuru dan fi'il bentuk ke-14 nansuru. Keempat bentuk fi'il tersebut berubah akhiran dhammahnya menjadi fathah. Yansuru menjadi yansura, tansuru menjadi tansura, ansuru menjadi ansura, nansuru menjadi nansura. Kemudian kaidah kedua, pembentukan fi'il mudhari' nasab untuk fi'il berakhiran ani, una, dan ina. Contohnya adalah fi'il bentuk yang kedua yansurani. Kemudian fi'il bentuk yang ketiga yansuruna, fi'il bentuk kelima 8 dan 11 tansuroni, dan fi'il bentuk ke-9 tansuruna, kemudian fi'il bentuk yang ke-10 tansurina. Fi'il-fi'il tersebut berakhiran ani, una, dan ina. Cara pembentukan fi'il nasabnya untuk fi'il-fi'il tersebut adalah dengan menghilangkan huruf nun terakhir. Contohnya, bentuk fi'il yang kedua
yansuroni berubah menjadi yansura. Fiil bentuk ketiga, yansuruna berubah menjadi bentuk yansuru. Fiil bentuk kelima, 8 dan 11, tansuroni berubah menjadi tansura. Fiil bentuk ke-9, tansuruna berubah menjadi tansuru. Fiil bentuk yang ke-10, tansurina berubah menjadi tansuri. Kemudian, kaidah ketiga adalah fiil mudhari dengan akhiran na. Fiil ini tidak berubah walaupun mengikuti harf fiil nasab. Fiil-fiil tersebut adalah fiil bentuk ke-6, yansurna, dan fiil bentuk ke-12, tansurna. Kedua fiil ini tidak akan berubah walaupun mengikuti harf nasab. Sebagai clue atau petunjuk, kedua fiil ini adalah fiil mudhari untuk feminin. Yang pertama adalah mereka feminin, yansurna, dan yang kedua adalah kalian feminin atau tansurna. Tabel berikut menunjukkan bentuk perubahan, yaitu untuk contoh fiil yukadzibu. Silahkan di-pause untuk di-screenshot atau untuk diperiksa kembali proses pembentukan fiil mudhari nasab untuk fiil tersebut. Berikut adalah contoh fiil mudhari nasab pada Al-Quran, yaitu pada surah Al-Jin, surah ke-72, ayat yang kedua. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul illai yujironi minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Dalam ayat ini terdapat dua fiil mudhari nasab yang mengikuti harf fiil nasab lan. Berikut adalah analisis tata bahasa untuk kedua fiil mudhari tersebut. Kita mulai dengan analisis fiil mudhari yang pertama. Kul illai yujironi minallahi ahadun. Fiil mudhari yang mengikuti lan adalah yujironi minallahi ahadun. Fiil mudhari kalimat ini adalah fiil bentuk pertama yujiro. Fiil tersebut adalah fiil dengan fa'il tersembunyi huwa. Fiil ini diikuti dengan dhamir muttasil ni sebagai maf'ul bihi. Arti fiil ini yujironi, artinya dia melindungi aku. Kemudian lan yujironi maknanya adalah tidak ada yang melindungi aku. Fiil ini diikuti oleh frasa muta'alliq minallahi yang artinya adalah dari Allah. Selanjutnya diterjemahkan sebagai dari azab Allah. Kata selanjutnya adalah ism marfu ahadun yang berarti sesuatu. Isim ini adalah isim marfu yang mengikuti fi'il. Isim ini berperan sebagai fa'il eksplisit atau fa'il sebenarnya. Pada pembahasan materi tentang fa'il eksplisit, telah dijelaskan bahwa isim yang dapat menjadi fa'il eksplisit adalah isim marfu ma'rifah. Namun, ternyata terdapat kenyataan bahwa isim yang bersifat umum atau isim nakiroh juga dapat berperan sebagai fa'il eksplisit atau fa'il yang sesungguhnya, seperti pada contoh ayat ini. Kita lanjutkan analisis ayatnya. Jadi secara keseluruhan, makna fi'il pada ayat ini adalah katakanlah tidak ada sesuatu yang melindungi aku dari azab Allah. Analisis selanjutnya adalah fi'il mudhari walan ajida min dunihi multahada. Fi'il mudhari yang mengikuti harf lan adalah ajida min dunihi multahada.
Fi'il mudhari kalimat ini adalah fi'il bentuk ke-13 ajida. Fa'il tersembunyi adalah ana. Makna fi'il ini atau ajida adalah aku menemukan. Kemudian walan ajida maknanya adalah dan tidaklah aku menemukan. Fi'il ini diikuti oleh frase muta'alik min dunihi. Frase ini adalah gabungan frase kata depan min duni dan frase idhofah dunihi. Makna frase min dunihi adalah dari selain dia. Selanjutnya, kalimat walan ajida min dunihi maknanya adalah dan tidaklah aku menemukan selain dari dia. Kalimat ini tidaklah lengkap dan membutuhkan objek, yaitu maf'ulun bihi isim multahada, yang artinya adalah sebagai tempat berlindung. Jadi, kalimat walan ajida min dunihi multahada maknanya adalah dan tidaklah aku menemukan tempat berlindung selain dari dia. Secara keseluruhan ayat, maknanya adalah katakanlah sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang melindungi aku dari azab Allah dan tidaklah aku menemukan tempat berlindung selain darinya. Ayat ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umatnya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi kita, yang dapat membebaskan kita dari azab Allah, dan hanya satu-satunya Allah lah yang dapat membebaskan kita dari azabnya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia besar dari Allah Ta'ala, sehingga kita akan dibebaskan dari azabnya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya adalah, yaitu materi fi'il mudhari jazm. Sebagaimana kaidah dalam pembahasan fi'il mudhari nasab, fi'il mudhari jazm adalah perubahan bentuk harokat akhir fi'il yang normal menjadi bentuk harokat akhir, yaitu bentuk sukun. Perubahan tersebut dikarenakan adanya harf tertentu yang mendahuluinya. Sama dengan fi'il mudhari nasab, perubahan tersebut karena adanya harf tertentu yang mendahului fi'il mudhari. Tabel berikut menunjukkan beberapa harf yang menjadikan fi'il mudhari bentuk normal menjadi fi'il mudhari bentuk jazm atau fi'il mudhari yang akhirannya disukun. Terdapat 5 jenis harf fi'il jazm yang tergabung dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama harf in yang berarti jika. Kedua, harf lam yang berarti tidak atau bukan. Yang ketiga, harf lamma yang berarti belum. Dan keempat adalah harf wal dan fal yang berarti hendaknya atau seyogyanya. Berikut ini adalah beberapa kaidah cara pembentukan fi'il mudhari jazm. Yang pertama adalah untuk fi'il mudhari yang berakhiran dhammah. Terdapat 4 bentuk fi'il yang berakhiran dhammah. Contohnya adalah fi'il bentuk pertama, yansuru, fi'il bentuk keempat dan ketujuh, tansuru, fi'il bentuk ke-13, ansuru, dan fi'il bentuk ke-14, nansuru. Keempat bentuk tersebut berubah akhiran dhammahnya menjadi sukun. Yansuru menjadi yansur, tansuru menjadi tansur, ansuru menjadi ansur, dan nansuru menjadi nansur. Kemudian kaidah kedua pembentukan fi'il mudhari jazm untuk fi'il berakhiran ani, una, dan ina. Contohnya adalah fi'il bentuk kedua
Yansuroni fiil bentuk ketiga, yansuruna fiil bentuk kelima, 8 dan 11. Tansuroni fiil bentuk ke-9, tansuruna fiil bentuk ke-10, tansurina. Semua fiil dengan bentuk akhiran ani, una, dan ina untuk dijadikan fiil mudhari jazm adalah dengan menghilangkan huruf nun yang terakhir. Kaidah ini sama dengan tata cara pembentukan fiil mudhari nasab. Contohnya, fiil bentuk kedua, yansuroni berubah menjadi yansura, fiil bentuk ketiga, yansuruna berubah menjadi yansuru, fiil bentuk kelima, 8, 11, tansuroni berubah menjadi bentuk tansuro, fiil bentuk ke-9, tansuruna berubah menjadi tansuru, fiil bentuk ke-10, tansurina berubah menjadi tansuri. Kemudian kaidah yang ketiga adalah fiil mudhari dengan akhiran na. Fiil mudhari ini tidak berubah walaupun mengikuti harf fiil jazm. Fiil-fiil tersebut adalah fiil bentuk ke-6, yansurna, dan fiil bentuk ke-12, tansurna. Kaidah ini adalah sama dengan kaidah fiil mudhari nasab. Tabel berikut menunjukkan bentuk perubahan untuk contoh fiil mudhari yukadzibu. Silakan di-pause atau di-screenshot untuk memeriksa kembali proses pembentukan fiil mudhari jazm untuk contoh fiil mudhari yukadzibu. Berikut adalah contoh fiil mudhari jazm pada Al-Quran, yaitu pada surat yang sangat kita kenal, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat ke-112 ayat yang ketiga. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yalid wa lam yulad. Dalam ayat ini terdapat dua fiil mudhari jazm yang mengikuti harf fiil jazm lam. Berikut adalah analisis tata bahasa untuk kedua fiil mudhari tersebut. Kita mulai dengan analisis fiil mudhari yang pertama. Lam yalid. Fiil mudhari yang mengikuti harf lam adalah fiil yalid. Fiil ini adalah bentuk jazm dari fiil yalidu. Fiil ini merupakan fiil bentuk pertama atau fiil dengan fa'il tersembunyi huwa, yang artinya adalah dia beranak. Lam yalid maknanya adalah dia tidak beranak. Analisis selanjutnya adalah pada kalimat walam yulad. Fiil mudhari yang mengikuti harf lam adalah yulad. Fiil ini bentuk jazm dari fiil yuladu. Fiil ini adalah bentuk fiil kata kerja pasif. Materi kata kerja pasif, insya Allah kita akan pelajari pada bab yang ke-17. Fiil yuladu merupakan fiil bentuk pertama dengan fa'il tersembunyi huwa, yang artinya adalah dia diperanakkan. Kalimat pasif, dia diperanakkan. Kalimat walam yulad maknanya adalah dia tidak diperanakkan. Secara keseluruhan, ayat ini diterjemahkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Contoh-contoh fiil mudhari nasab dan fiil mudhari jazm untuk latihan dan untuk dipelajari lebih lanjut dapat diakses atau didownload melalui blog kami pada link yang terdapat dalam deskripsi. Alhamdulillah, kita telah selesai menguraikan materi tentang fiil mudhari nasab dan fiil mudhari jazm. Kaidah yang telah kita pelajari ini akan kita perlukan untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu materi bab ke-15 tentang fiil amr dan fiil nahi. Demikian video ini kami akhiri. Semoga video ini bermanfaat khususan buat kami dan juga buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua materi dan dokumen yang kami sertakan dalam video ini silahkan di-download dan di-share untuk kepentingan amal jariah kita semuanya.
Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami mempersiapkan materi dan menyampaikan materi. Mohon koreksinya jika terdapat kesalahan untuk dapat menjadi perbaikan ke depan dan supaya channel ini menjadi lebih baik dalam menyampaikan kaidah-kaidah tata bahasa Al-Quran. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.